Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa nasaha ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika disyariatkannya hari Jumat, begitu pula Allah turunkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Yang pertama, Allah menegaskan, menyeru seluruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-shalah, apabila muadzin telah adzan, apabila telah diserukan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah menggunakan kalimat fas'au ila dzikrillah, bukan fasari'u, tapi fas'au. Apa arti dari fas'au? Ketika di dalam haji atau di dalam umrah ada yang disebut dengan sa'i. Fas'au asal kata dari sa'i. Apa itu sa'i? Kalau kita terjemahkan, sa'i berarti berlari-lari kecil. Tapi sungguh ketika kita membuka mujam, membuka apa arti asli dari sa'i, bukan berlari-lari kecil, tapi sa'yun berarti apa? Mencurahkan segala tenaga, fokus pikiran. Sehingga pada saat itu ketika Ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha ketika ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim mengandung anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ditinggalkan di kota Padang yang sekarang disebut dengan Mekah, lahirlah Nabi Ismail. Kemudian Ibunda Hajar lari kecil, sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i di sana bukan berlari-lari, tapi Ibunda dengan seluruh tenaga mencurahkan, mencari air. Ketika pergi ke Bukit Safa, apakah ada air? Bayangkan, lari, mencurahkan seluruh tenaga. Apakah ada air? Ternyata hanya patah morgana. Kembali lagi ke Bukit Safa, lari lagi, mencurahkan segala tenaga. Ternyata sampai 7 kali, sampai puncak ke puncak lagi. Itulah yang disebut dengan sa'i, mencurahkan segala kemampuan, fokus. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, idza nudiya lis-sholah, dipanggil untuk sholat Jumat, ayo orang beriman, ayo fas'au, fokus, curahkan segala tenaga, fokus pada hari Jumat, bahwa ada hari yang sungguh sangat besar, yaitu hari Jumat. Makanya kalau kita lihat kalimat Jumat, kenapa hari Jumat disebut Jumat?
asal katanya dari jamaah yang artinya berkumpul. Hari berkumpul manusia untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas ketika kita sedang berjual beli, tinggalkan dulu jual beli. Fokus untuk mengingat Allah, fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh jual beli yang kita tinggalkan sementara untuk sholat Jumat, segala aktivitas baik di kantor, baik di sekolah atau dimanapun ketika kita sholat, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu lebih baik kata Allah Azza wa Jalla. Namun setelah kita beres sholat, setelah kita melaksanakan sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholat, apabila sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka kata Allah, fantashiru fil ardi, silahkan bersebar. Fantashiru artinya bersebar, silahkan pergi lagi ke tempat di mana dia jual beli, silahkan kembali lagi ke kantor, silahkan kembali lagi kepada sekolah. Kenapa? Karena banyak orang yang sungguh lebih mementingkan jual beli, sungguh takut rugi ketika meninggalkan sholat Jumat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh ketika kita meninggalkan jual beli di hari Jumat, khususnya ketika waktu sholat, meninggalkan rapat sementara, meninggalkan sekolah sementara, meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan sholat, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, balagha risalatihi wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ketika tadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa sholat Jumat lebih baik dibandingkan jual beli, dibandingkan aktivitas kita sehari-hari, maka sungguh ternyata ada penyebab terhambatnya rezeki. Allah Azza wa Jalla dengan tegas bahwa salah satu penyebab seseorang terhambatnya rezeki adalah terlalu banyaknya dosa di dalam diri. Sehingga kenapa ketika kita berjualan, keluar tiap hari, berangkat dari pagi, pulang malam, yang didapat hanya sedikit. Tidak jarang pula sampai meninggalkan sholat, padahal sholat dengan jelas bunyal Islamu, ditegakkannya bangunan, ditegakkannya Islam, salah satunya adalah dengan sholat. Sungguh banyak orang yang tertipu ketika Allah seru untuk sholat, ketika Allah seru untuk menunaikan kewajiban, dia lebih memilih aktivitasnya. Sehingga ada salah satu penyebab terhambatnya rezeki. Apa itu? Terlalu banyaknya dosa. Nabi SAW bersabda, innal abda, sungguh seorang hamba itu yuhramu ani rizki, diharamkannya rizki untuk sampai kepadanya. Disebabkan apa? Bidan billadhi yusibu, disebabkan atas dosa yang menumpuk di dalam dirinya tapi tanpa istighfar. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah berumur 60 tahun, berumur 50 tahun, bahkan lebih daripada itu, pertanyaannya, sudah berapa persen sholat kita yang memang yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan sholat itu
adalah awwalu ma yuhasibu bil insan, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedekah kita, bukan umroh kita, bukan haji kita, tapi yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Pertanyaannya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berapa persen kita khusyuk? Berapa persen kita paham terhadap bacaan yang sudah dibaca? Atau selama ini hanya sebatas mengerjakan saja? Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh mengancam orang seperti ini. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang salat. Kenapa celaka? Lanjutkan ayatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu apa? Ketika salatnya sahun. Kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran, sahun itu bermakna lalai. Tapi sungguh, sahun itu bukan lalai. Sahun itu ada 4. Ketika kita melihat di dalam tafsir para ulama, khususnya misalkan tafsir Ibnu Katsir, maka akan terdapat sahun pada 4. Yang pertama, disebut sahun adalah pertama waktu. Ketika seseorang lalai terhadap waktu, yang harusnya sholat zuhur ditegakkan jam 12, karena dengan begitu banyaknya aktivitas yang melalaikan, nanti dulu jam 1. Telah datang jam 1, nanti jam 2. Telah datang jam 1:30, nanti akhirnya habis waktu, datang sholat asar. Yang kedua, gerakannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga, baru tidak paham, tidak tercurahkan ayat huruf demi huruf bacaan dalam sholat, sehingga ketika imam takbir Allahu Akbar membacakan Al-Fatihah dan surat-surat, yang terbayang bukan bacaan imam, yang terbayang adalah apa? Aktivitas sehari-hari. Itu termasuk sahun. Bacaan dengan pikiran tidak sejalan, tidak khusyuk, tidak tahu dengan apa yang dibaca, sahun. Yang keempat apa? Setiap bacaan sholat tidak teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hal kecil, ketika seseorang membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah benar setiap ibadah kita, inna sholati, sholat kita, wa nusuki, segala macam sesembelihan dalam maksudnya ibadah kita, seluruh ibadah kita, wa nusuki wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, bahkan mati kita hanya untuk Allah? Apakah benar ikrar kita setiap hari, setiap saat kepada Allah, jelas kita hanya kepada Allah? Atau hanya ketika Allah panggil waktu sholat, hayya ala sholat, tapi masih sibuk dengan kehidupan sehari-hari? Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, sudah sampai mana ibadah kita, sudah sebagaimana kualitas keimanan kita, qabla an tuhasab, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa laka kullu ma fis samawati wa ma fil ard, anta ilahuna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba aba'ana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.